Allah akan menguji manusia dengan salah satu kahiji cek Al-Qur'annya eta teh. Nu kahiji ketakutan. Naon anu tadi ku Kang Dado disaurkeun, insecure lah, overthinking lah. Tah itu salah satunya. Kan jelas definisi atau pengertian dari bimbingan konseling itu adalah memberikan bantuan agar dia menyadari hakikatnya sebagai makhluk dan kembali kepada fitrahnya agar dia bahagia dunia dan akhirat. Bisa nggak sih sebetulnya seperti yang sekarang juga banyak kalau kita lihat media sosial yang namanya self healing. Nah, dan kalau itu ada, gimana caranya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini, Iwan Mandala. Senang sekali saya Big Dado Firmansyah bisa kembali ke hadapan Iwan Mandala di kesempatan kali ini di episode kesekian. Tentunya di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Mungkin ada di antara Iwan Mandala yang saat ini sedang overthinking. Loba pikiran lah kalau misalnya bahasa Sunda namanya, atau mungkin juga ada yang merasa insecure menghadapi Lebaran, iya kan? Sudah mulai berpikir, aduh, bakal kabeli moal baju iya gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu, atau bakal bisa moal merek kolot. Salah satu hal yang mungkin juga diidam-idamkan atau diinginkan oleh setiap anak untuk orang tuanya. Nah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan psikologi seperti itu sebetulnya bisa diobrolkan, bisa dikonselingkan, dibicarakan gitu ya, regreg gitu biar ada jalan keluarnya juga atau setidaknya mengurangi beban. Berkaitan dengan itu, hari ini di kesempatan kali ini Sarmada kita kedatangan Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Haji Dede Lukman. Selamat wayah gini. Siap, Kang Dado. Tua Damang. Alhamdulillah. Saya manggilnya Akang saja mungkin ya. Mangga, telangkung lah. Siap. Raosna kumaha Big Dado aja. Siap. Kang Haji. Kang Haji ini adalah Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Mohon. Sebetulnya biosnya campur-campur orangnya. Campur-campur lah. Sunda, Betawi gitu ya. Inggris lah ya. Inggris, setik. Nah, Kang Haji, bimbingan konseling Islam. Mohon. Atau panggilan pembedi singkat BK. Islam nata ya tinggal BK na unggul. BK merupakan bagian dari biasanya ada di sekolah begitu ya. Berarti bagian dari ilmu pendidikan. Tapi kenapa kemudian bimbingan konseling Islam ini ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Kumaha teh cariosna? Painten terkait kunaon posisi BKI aya di Fakultas Dakwah. Salah satu dari Panding Father yang pernah disampaikan dan dijelaskan kepada kami, dan kami pun saya secara pribadi adalah dulu sebagai mahasiswa BKI. Dulu namanya BPI gitu ya. Tapi bukan untuk mengupas sejarah dalam hal ini, tapi lebih mencoba menjelaskan sedikit saja tentang statusnya. Karena bimbingan konseling itu adalah bagian dari sebuah proses dakwah, artinya salah satu dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan begini. Wala nabluwannakum bisa'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Allah akan menguji manusia dengan salah satu kahiji cek Al-Qur'annya eta teh. Nu kahiji ketakutan. Naon anu tadi ku Kang Dado disaurkeun, insecure lah, overthinking lah. Tah itu salah satunya. Dan kenapa bimbingan konseling aya di Fakultas Dakwah itu adalah sarana media untuk menjalankan dakwah dalam bentuk irsyad. Pendekatan konseling yang mungkin dakwah biasa kita lihat dan kita perhatikan itu dakwah melalui mimbar gitu ya. Ceramah oleh mubalik, oleh ustadz. Nah, kita dari Prodi BKI mencoba memberikan warna model dakwah dengan pendekatan irsyad itu. Karena kita tahu banyak masalah yang dihadapi oleh manusia, terkhusus pada konteks kekinian gitu. Tadi bilang
takut sinte bisa lebaran. Padahal lebaran pasti jadi kan gitunya, Kang Nado ya. Nah, gitu Fedan. Tapi di konseling bukan berarti kamu orang konseling tuluy jadi boga duit henteu. Nah, lain cerita eta. Anger kudu usaha. Anger kudu usaha eta. Teu bisa simsalabim di konseling menang duit. Tapi ngomong-ngomong Kang Haji, posisi bimbingan konseling dalam ranah dakwah itu seperti apa? Positioningnya gitu. Nah, posisinya karena dakwah itu kan ada beberapa. Salah satunya dakwah dengan model tabligh. Nah, konseling itu modelnya dakwah irsyad. Posisinya adalah lebih kepada bagaimana dakwah dilakukan dengan pendekatan secara personal dan kelompok kecil. Oke. Nah, personal itu berarti face to face dan itu mungkin akan lebih efektif bisa diterima proses pesan dakwah yang disampaikan kepada mad'u. Dalam hal ini adalah dari konselor kepada konseli. Kita posisikan konselor itu adalah dai. Konseli itu adalah mad'u sehingga mereka ketika diberikan layanan konseling kan jelas definisi atau pengertian dari bimbingan konseling itu adalah memberikan bantuan agar dia menyadari hakikatnya sebagai makhluk dan kembali kepada fitrahnya agar dia bahagia dunia dan akhirat. Itulah yang menjadi basis gerak kenapa misalkan posisi bimbingan konseling ada di Fakultas Dakwah terusus di UIN Bandung ini. Oke. Gitu. Siapa sebetulnya yang kemudian menjadi objek atau yang menjadi orang yang bisa untuk dikonseling? Siapa saja sebetulnya? Sebetulnya siapapun, kita tahu tadi saya kutip dari Al-Quran surat Al-Baqarah itu bahwa Allah akan menguji. Berarti Allah akan menguji itu siapapun, tak terkecuali dia anak remaja, dewasa, orang tua, siapapun. Yang dalam hal itu mereka yang mengalami ketakutan, takut sentuh kabeli baju lebaran gitu kan ya, munculkan overthinking. Artinya ketika dia overthinking bisa melakukan dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara misalkan. Betul. Nah itu kan menjadi bahaya. Impact-nya ketika hal itu sering dan tidak disolusi bisa menjadi masalah besar ke depannya. Maka dalam hal ini ketika kami di Prodi BKI dan di situ disiapkan lulusan-lulusannya untuk disiapkan menjadi seorang konselor muslim, karena kita tahu yang menjadi mad'unya, yang menjadi konselinya itu tentu adalah masyarakat muslim. Sehingga harapan-harapan tadi tentang ketakutan-ketakutan yang hari ini dipersepsi oleh anak sekarang zaman now gitu ya. Beda dengan zaman milenial dulu, zaman kolonial ya dulu itu. Kalau sekarang zaman Gen Z betul. Itu kan melakukan self-harm, terus burn out, segala rupa terjadi. Nah ini kan kekhawatiran seperti itu sebetulnya efek dampak dari perkembangan budaya, perkembangan media sosial itu berpengaruh besar. Oke. Gitu. Berarti sebetulnya berdekatan ya antara konseling dengan dampak psikologis begitu ya. Termasuk ilmu psikologi juga gitu. Hanya nanti ada perbedaan. Kalau psikologi objeknya apa, kalau konseling apa objeknya. Nanti itu yang berbedanya. Ada titik pembeda ya? Iya, ada titik pembeda. Walaupun persoalannya tetap masih sekitar dan seputaran psikologis. Karena konseling pun bagian dari psikologi begitu. Oke. Kalau boleh nggak dibilangnya bahwa iya mah kasusnya bawah keneh gitu kan? Can berat gitu kan? Bisa nggak dimasukin seperti itu kalau konseling tuh? Kalau konseling sebetulnya beda gini, ada bimbingan, ada konseling. Kalau bimbingan itu masalahnya ringan, kalau konseling masalahnya berat. Makanya bimbingan ada yang disebut dengan preventif. Masalahnya yang berat bukan berat badan. Bukan badannya ya. Masalahnya. Saya tidak mengarah ke sana ya. Lebih kepada berat masalahnya, bukan berat badannya. Iya. Jadi kalau konseling itu lebih kepada kuratif gitu, penanganan. Berarti masalahnya besar kan? Kalau preventif itu bimbingan itu kepada preventif, pencegahan, ada masalah ataupun tidak ada masalah gitu. Kenapa tadi perbedaannya dengan psikologi? Kalau psikologi itu kan penanganannya juga secara khusus, dia menggunakan pengukuran alat instrumennya, walaupun di konseling juga ada instrumen. Hanya berbeda nanti pengukurannya, outputnya yang berbeda. Makanya kan dari bimbingan konseling itu juga pengertiannya hanya membantu. Membantu si konseli, membantu si mad'u agar dia menyadari hakikatnya sebagai makhluk ketika dia mengalami persoalan. Persoalan apa ya? Persoalan kehidupan kan gitu ya.
persoalan kehidupan itu misalkan kalau kondisi hari ini zaman weritnya cek bahasa Sunda nama segala minyak mahal. naik gitunya, beas naik. Iya. Nah, itu kan berdampak pada overthinking, berdampak pada aspek sikap dan perilaku. Bahkan bisa jadi terjadi permusuhan kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu Penten Mang Dado. Oke, jadi sebetulnya kalau saya boleh pahami bahwa ini tidak terbatas pada usia muda saja, Iya, tapi betul. orang-orang yang sudah berkeluarga mungkin Hmm. ya, yang bahkan sudah lansia juga masih butuh Butuh. konselor begitu Iya. mungkin ketika mereka menghadapi masalah. Betul, betul. Oke, oke. Jadi dari sejak anak sebetulnya dunia konseling itu sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi persoalan-persoalan psikologis yang dialami. Kita tahu dalam ilmu psikologi itu yang disebut dengan perkembangan manusia, mulai fase anak, fase anak-anak, fase remaja, dewasa sampai lansia, itu dengan berbagai ragam masalah. Ya matching dengan apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, bahwa manusia yang disebut manusia itu kan tidak terkecuali mau anak, mau remaja, mau dewasa sama gitu. Ya, manusia. Maka akan Allah uji sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarnya. Maka dari situ perlu ada semacam bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan tenaga ahli dalam bidang bimbingan konseling. Oke. Memang harus ditangani oleh ahli. Iya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong gini, Kang Haji, kan nggak semua orang berani untuk mengungkapkan itu. Betul. Bahkan ada sebagian yang menganggap bahwa ketika dia punya masalah itu adalah aib. Iya, iya kan? betul. Dicari teken. Apalagi persoalan yang sangat private betul, gitu ya. Betul, masalah dengan pasangan, begitu kan, atau masalah dengan orang tua. Ketika anak punya masalah dengan orang tua, betul. Ada keengganan. Nah, bagaimana kemudian menghadapi hal-hal seperti itu? Nah, bagi kami yang berprofesi dalam bimbingan konseling sebetulnya ada trik dan tipsnya ketika menghadapi model konseling atau dalam hal ini konteks dakwah misalkan mad'u yang model seperti itu. Kita tahu ragam orang, ragam mad'u, ragam konseling itu tidak semuanya bisa dan mampu mengungkapkan berbagai permasalahannya terkhusus apalagi kepada orang baru misalkan. Betul. Pada yang tidak dikenal. Maka kemungkinan besar untuk dia mengungkapkan secara terbuka itu sulit. Maka bagi seorang konselor muslim terkhusus di Prodi BKI itu mudah sekali. Bukan mudah, artinya ada trik dan tipsnya. Trik dan tipsnya itu adalah salah satunya bagaimana di awal harus dibangun yang disebut dengan attending. Dalam bimbingan konseling itu ada yang disebut dengan attending. Attending itu membangun kesamaan, membangun kepercayaan. Awal proses layanan konseling yang harus dilakukan oleh konselor itu adalah bagaimana membangun kedekatan secara emosional. Harus dibangun dulu kepercayaannya. Jangan ujug-ujug misalkan Kang Dado nanyakan, kamu kunaon boga masalah naon? Moal dijawab beta, moal terbuka. Tapi lamun misalkan kumaha damang Kang Dado, misalkan lapah gedang, istilah di bahasa Sunda mah. Lamun itu dilakukan kan enak kalau sudah terbangun kedekatan secara emosional, tos nyambung gitu ya. Itu akan lebih mudah untuk membuka hal-hal yang mungkin bagi dirinya ini aib. Nah, maka seorang konselor menjaga yang disebut dengan asas kerahasiaan, menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Maka tidak boleh seorang konselor itu membuka database yang itu untuk disampaikan ke publik atau ke umum. Nggak boleh itu. Melanggar kode etik itu. Benar. Jelas ya konselor kia. Eta kamari aya pasien gitu ngobrol. Nah, masalah itu ulah beja-beja kabaturnya ya. Sarua wae jeung gibah kan gitu mah. Jadi muka aib orang lain gitu. Benar. Oke. Berarti siapapun sebetulnya ketika punya problem bisa datang ke konselor untuk kemudian mengkonsultasikan itu. Nah, Bang Dede kembali kita ke tadi di awal saya ngobrolin tentang menghadapi Ramadan. Menghadapi Ramadan ini kan kecenderungannya gaya hidup, lalu kemudian daya beli itu menjadi lebih meningkat dari hari biasanya gitu kan. Konsumsi kita menjadi lebih konsumtif sedikit, ya. Lebih konsumtif, betul. Banyak kemudian yang teka-duga. Iya kan, nggak kesampaian. Inginnya begini,
kenyataannya Pengukur begitu. kakujur. Nah, betul. Lebih besar pasak daripada tiang gitu. Nah, ini kan juga bukan permasalahan yang mudah. Iya. Menjumpai konselor juga tadi mungkin ada keengganan atau ada kasihan tadi. Bisa nggak sih sebetulnya seperti yang sekarang juga banyak kalau kita lihat media sosial yang namanya self healing. Dan kalau itu ada, gimana caranya gitu? Sebagai misalnya sebelum kita datang ke konselor, apa yang mesti kita bisa lakukan gitu untuk sebelum datang gitu betul, ya? menurunkan overthinking itu, kekhawatiran itu, bagaimana caranya? Ya sebetulnya itu kan persoalan impact dari kehidupan, menjalani kehidupan. Kita terlalu banyak disajikan, dimanjakan oleh berbagai ragam jajanan, tampilan, display yang ada gitu ya. Tentang apa misalkan fashion gaya hidup gitu ya. Tentang apa yang glowing itu, yang hinyai itu. Skincare. Ketika tidak punya bahan untuk bisa membelinya, tidak punya modal untuk membelinya kan jangar gitu. Karena mastakana teh. Maka berbagai macam cara. Nah, itu dampaknya panjang kalau tidak ditangani atau menerima diri. Kasusnya, maka tadi pertanyaan Kang Dado itu bagaimana supaya atau sebelum datang dulu ke konselor adalah kita harus bisa mampu menyadari, bersyukur intina meureun Mang Dado lamun dina bahasa agama mah. Bersyukur itu akan memudahkan dia akan mampu menangani hal-hal seperti itu. Misalkan sieun teu kabeuli atau hayang meuli oge teu boga duitna, teu boga modalna. Kan stres. Nah, lamun stres modal seperti itu, urang teu pernah bersyukur, nya bakal terus-terusan stresna. Kan jelas di Al-Qur'an lamun urang bersyukur maka Allah akan nambah, tapi lamun urang kufur, Allah akan laknat. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Maka sebelum datang ke konselor, kalau punya kesadaran ya, tapi lamun can sadar-sadar emang harus ke konselor ya, karena udah sulit. Nah, itu mah harus muncul udah mentok lah istilahnya gitu ya. Harus muncul dari kesadaran gitu. Kalau dia sudah menyadari, aduh ini salah sih sebetulnya. Nah, kalau sudah salah harus dilakukan tindakan. Berhenti memikirkan itu, lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur itu kita melihat orang lain lebih parah dari kita misalkan. Hari ini masih ada yang kesusahan untuk makan. Kita masih beruntung, masih bisa makan. Mang Dado seberapa kali makan setiap dinten? Bisa jadi 4 atau 5 betul ya. Nah, ari lamun kurang bersyukur menya kan semuanya akan indah gitu. Betul. Tapi ada gini, kadang ada denial, Kang Haji. Kalau ada misalnya gitu ya, orang cerita ke kita. Saya termasuk orang yang sering kali menerima cerita dari orang lain. Kadang ada ungkapan gini, sebetulnya seseorang itu tidak butuh saran. Iya kan, tidak butuh jalan keluar, tidak butuh solusi. Betul, sebetulnya mereka tidak butuh, mereka hanya butuh didengarkan. Gitu. Nah, kalau dalam konseling itu betul nggak sih sebenarnya pendapat itu? Betul. Sebetulnya tidak semua orang juga ingin solusi sebetulnya ya. Dari apa yang sedang dialaminya. Cukup didengarkan. Tapi dalam dunia konseling pun ada yang disebut dengan mendengar aktif. Mendengarkan lain mendengarkan hungkul apa yang disampaikan oleh si konseli atau madu kepada kita. Tapi kita ikut terlibat dalam prosesnya. Artinya seperti misalkan ketika Mang Dado hari ini berkomunikasi dengan saya, mendengarkan aktif, tapi ikut terlibat kan, mendengarkan aktif itu. Nah, bagi dalam dunia konseling pun sama. Ya tidak perlu saran, kita dengarkan, oke, bagus, tinggal bagaimana sekarang perasaan kamu. Hanya mengkonfirmasi saja. Konselor itu mengkonfirmasi ketika si konseli dia sudah mengungkapkan berbagai macam keluh kesahna gitu. Kadang soalnya lamun carita ka babaturan mah lain menang solusi, ngadon nasib. Maneh mah teu sabaraha. Urang wae leuwih ti kitu. Ya sakaya istilah gitu. Wah, maneh mah kamari mah. Wah, atuh kayak gitu. Iya. Oke, jadi itu. Misalkan kieu beban hidupannya Mas Etik urang beban awak umur hidup. Oke.
Kang Haji sebetulnya saya ingin panjang lebar, kita Wah. ngobrol panjang lebar hari ini, tapi kalau kepanjangan dan kelebaran juga nanti nggak muat. Gitu. Nah, laras bisa. Nah, mungkin ada closing statement untuk kali ini tentang bagaimana konseling itu harusnya seperti apa. Nah, dalam dunia konseling sebetulnya kita akan menjadi indah sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, bahwa kita diciptakan dalam keadaan sempurna, indah. Maka konseling mencoba menyempurnakan dari hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah konseling muslim bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang emang sedang dihadapkan pada berbagai problem permasalahan yang dihadapi oleh zaman sekarang, apalagi mungkin itu Kang Nado yang bisa saya sampaikan ada closing statement ini. Oke, baik kalau begitu. Iwan Mandala mundo pisan kalau kata bahasa Sundanya, apa yang disampaikan oleh Kang Haji Dede Lukman di kesempatan Sarmada kali ini. Semoga ini mendatangkan manfaat khususnya untuk Anda yang menonton dan umumnya untuk semua yang mungkin nanti juga akan bisa Anda sampaikan kembali apa yang Anda dapatkan dari sini. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di Sarmada edisi yang lain. Saya Bigdado Firmansyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.